sepanjang bulan ini kita akan bicara tentang ketergantungan atau kita bicara tentang finansial, Bapak Ibu. Tidak tahu sepanjang bulan kemarin, rasanya bulan ini kita akan bicara, Tuhan bilang kepada saya ngomong tentang finansial dong. Dan hari ini kita akan mulai dengan the source atau sumbernya. Nah, kemudian muncul itu adalah Jehovah Jireh. Bapak Ibu tahu Jehovah Jireh? Apa itu Bapak Ibu? Allah yang menyediakan gitu ya. Apa yang Bapak Ibu bayangkan ketika Bapak Ibu dengar Allah menyediakan itu? Nah, pertama kali ketika saya pernah berkhotbah di bagian ini di Kejadian pasal 22 itu, tapi dengan model yang berbeda, dengan penggalian yang berbeda. Saya tidak mendapati ini. Tapi kemudian ketika, dan itu konsep yang saya miliki Bapak Ibu, Jehovah Jireh itu buat saya itu seperti ATM di bank. Bapak Ibu ada yang merasa bahwa Tuhan itu seperti ATM di bank begitu? Bapak Ibu perlu apa-apa tinggal tarik tunainya, Bapak Ibu bisa menyelesaikannya. Atau Jehovah Jireh itu seperti jin dalam botol yang ketika Bapak Ibu teriak terus langsung memberikan apa yang Bapak Ibu perlukan. Apa yang disebut dengan menyediakan? Providensia Tuhan itu seperti apa Bapak Ibu? Apakah Tuhan buat simsalabim abrakadabra muncul di tengah Bapak Ibu? Bapak Ibu berdoa, Tuhan saya butuh uang, terus jatuh dari langit lepok gitu kan. Wah, seneng nggak Bapak Ibu kira-kira begitu? Senang ya? Tuhan saya butuh pacar, bisa langsung datang. Ini mau datang saya jadi pacarmu gitu. Kira-kira gimana Bapak Ibu? Anak-anak muda begitu? Saya udah nggak mau pacarin lagi, ngilang gitu langsung gitu ya. Ganti yang baru, datang lagi begitu. Kira-kira begitu atau tidak Bapak Ibu? Apa yang Bapak Ibu bayangkan tentang Jehovah Jireh? Apa itu menyediakan? Nah Bapak Ibu kita akan lihat satu persatu, kita akan buka di dalam Kejadian pasal 22 ayat yang pertama sampai dengan 14. Kita akan baca silih berganti ya Bapak Ibu. Saya akan baca ganjil, ibu-ibu akan baca genap, bapak-bapak ayat yang ketiga. Jadi gimana? Jadi kita akan baca saya, ibu-ibu, bapak-bapak, saya, ibu-ibu, bapak-bapak, dan seterusnya, begitu ya. Oke, saya akan mulai. Setelah semua itu Allah mencoba Abraham, ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sautnya, ya Tuhan. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasak sebahan keledainya dan memanggil dua orang dengannya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan menimbulkannya ke atas bahu Ishak anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan asap. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, Bapa, saut Abraham, ya anakku. Bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikannya selai situ, disusunnya kayu, diletakkannya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di atas kayu. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya.
Lalu ia berkata, jangan bunuh anak itu, dan jangan kau apa-apakan dia, sebab aku ketahui sekarang bahwa kau pasti anak Allah, dan kau tidak segan-segan mengenakan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Nah, Bapak Ibu, ternyata konsep Jehovah Jireh itu adalah seperti seorang arsitek. Bapak Ibu, di sini ada yang arsitek. Oh, ada Bu Eka. Bu Eka kalau bangun pabrik begitu, tanah kosong yang tidak ada isinya, ada yang arsitek lain selain Bu Eka. Oh, Bu Tia juga arsitek itu. Oh, Bu Tia lihat tanah kosong begitu, terus ada orang bilang ini, Bu Tia tolong bangunin saya, gambarin saya. Gitu. Muncul nggak di kepala ibu gambarnya seperti apa begitu? Tapi yang punya rumah, yang mau membangun rumah itu tahu nggak gambarnya seperti apa? Bisa dibayangin nggak dalamnya kayak apa? Bagaimana? Nggak bisa kan? Seorang arsitek itu melihat tanah kosong, tanah belukar begitu, tapi di gambarnya itu sudah ada rumahnya, ada kolam berenangnya, pasti di pikiran ini sudah tergambar semuanya, dan kemudian ketika dia menggambar blueprintnya, dirancang sedemikian rupa. Nah, Allah, Bapak Ibu Saudara dan saya, ketika melihat segala sesuatunya di dunia ini, mungkin belum kelihatan, tetapi bagi dia segala sesuatunya sudah jadi dan sudah selesai. Jadi Jehovah Jireh itu, dia bisa melihat apapun yang akan Bapak Ibu alami, krisis seperti apa yang Bapak Ibu akan hadapi. Dia sudah tahu. Kenapa? Karena dia sudah punya semuanya jadi. Itu sebabnya hari ini kita akan melihat bagaimana Jehovah Jireh itu menolong Abraham untuk memahami bagaimana sampai akhirnya Abraham berkata, di atas gunung ini Tuhan menyediakan. Nah, pengalaman Abraham ini saya ingin Bapak Ibu dan saya juga punya pegangan yang sama menghadapi kehidupan ini. Ketika nanti Bapak Ibu menghadapi hal-hal yang mungkin tidak kelihatan, tidak ada yang Bapak Ibu lihat, tetapi Bapak Ibu percaya bahwa ada seorang arsitek yang sudah membuat rencana yang sempurna untuk Bapak Ibu, dan Bapak Ibu tinggal menjalani. Kita akan melihat yang pertama Bapak Ibu. Ayat yang pertama dan kedua ini menarik Bapak Ibu. Ayat yang pertama dan kedua itu ada kata-kata yang menggelitik buat saya, dan dulu saya pernah dibuatkan dengan saksi Yehova. Jadi ada kata mencoba. Bapak Ibu lihat begitu ya, Allah menguji Abraham gitu ya. Oke, kalau Bapak Ibu lihat gitu rasanya sepertinya Tuhan itu tidak maha tahu. Dia pengen tahu Abraham itu benar-benar atau tidak gitu. Jadi kata aslinya mencoba itu nisa. Kalau saya mencoba sesuatu itu berarti saya belum tahu. Tetapi yang Tuhan lakukan itu Tuhan maha tahu. Betul ya Bapak Ibu ya? Tuhan maha tahu kan? Kalau begitu kenapa harus mencoba? Emang Tuhan nggak tahu kalau Abraham nanti lulus ujian ini? Tahu ya kira-kira Bapak Ibu? Tahu. Tapi kenapa harus mencoba? Nah, ini kalau Bapak Ibu nanti baca di ayat yang ke-8 dan 7 dan 8, Bapak Ibu akan lihat sebuah percakapan antara Abraham dengan anaknya. Dan disitulah iman Abraham muncul dan kelihatan Bapak Ibu. Jadi kenapa Tuhan mencoba itu? Sebetulnya bukan untuk Tuhan mau tahu, tetapi supaya iman itu muncul di permukaan dan dicatat oleh sejarah. Ada orang yang punya iman luar biasa. Kalau bapak saya tidak punya masalah, saya tidak bisa lihat iman bapak saya. Kalau Tuhan tahu iman saya Pak, betul. Tapi bagaimana anak dan istri, suami, bapak ibu, orang tua, bapak ibu bisa melihat bagaimana seseorang itu punya iman yang nyata. Jadi yang pertama adalah ketika Tuhan berkata mencoba itu bukan berarti bahwa dia tidak tahu, tetapi dia ingin menyatakan ini orang hebat loh, imannya luar biasa loh.
Jadi imannya harus muncul di permukaan, dicatat sejarah, dan dia bisa berkata bahwa ini iman yang luar biasa. Yang menarik lagi adalah jawaban Abraham. Jawaban Abraham itu bahasa aslinya hineni. Hineni itu dalam pandangan saya itu seperti kalau Bapak Ibu lihat di film-film militer itu ketika ada komandannya berkata kepada anak buahnya bilang bagaimana? Sir, yes sir. Sir, yes sir itu artinya bagaimana Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu prajurit gitu ya, kemudian bilang begini, besok kamu ke medan pertempuran paling depan. Dia bilangnya apa? Ya, jangan saya dong, saya barusan nikah nih, yang lain aja. Itu kira-kira bisa nggak? Nggak bisa kan? Nah sama, jadi rasanya si Abraham ini dia berkata kepada Tuhan, ketika Tuhan berkata Abraham, ya Tuhan gitu, dia udah siap sedia, Tuhan mau apain saja saya mau. Tetapi ada sebuah perbedaan antara militer dengan Abraham. Kalau militer itu hierarkinya itu penuh dengan ketakutan. Kalau tidak melakukan akan ada hukuman. Akan ada punishment. Tetapi ketika Abraham dengan Tuhan, ketika Abraham berkata sir, yes sir, itu bukan karena dia takut sama Tuhan, tetapi karena kasihnya kepada Tuhan, kepercayaan kepada Tuhan, sehingga dia berani memberikan segala sesuatu yang dia tidak tahu, dan dia berkata saya siap Tuhan. Dalam bahasa yang bahasa yang hari ini mungkin Abraham itu kasih cek kosong kepada Tuhan. Ini Tuhan mau minta berapa miliar dari saya, tuliskan saja di cek ini dan saya akan memberikannya buat Tuhan. Bapak Ibu ada yang pernah dikasih cek kosong itu Bapak Ibu? Si cek kosong, terus yang memberi bilang begini, tulis saja sesuka kamu, seberapa banyak yang kamu mau, tulis saja. Atau hari ini Bapak Ibu berkata kepada Tuhan, Tuhan saya mau kasih semuanya buat Tuhan, cek kosong ini Tuhan, tulis saja Tuhan mau berapa, Tuhan mau apa, saya mau berikan ini buat Tuhan. Ketaatan itu akan muncul di ruang sejarah ketika dia menghadapi apa yang Tuhan inginkan. Dan hari ini Bapak Ibu, kalau hari ini Bapak Ibu sedang bergumul dengan Tuhan dan Tuhan berkata, Yosi, Bapak Ibu berkata apa? Ini aku, utuslah dia. Itu udah bahasa pelayan di mana-mana selalu begitu. Kenapa? Karena tidak mau memberikan apa yang Tuhan minta. Dan hari ini, mari Bapak Ibu pulang dari tempat ini, Bapak Ibu berkata, Tuhan, ini aku mau melakukan apa saja yang Tuhan mau buat aku. Nah, Bapak Ibu tahu apa yang diminta nggak Bapak Ibu? Apa yang diminta Bapak Ibu? Mobilnya? Bukan. Rumahnya? Bukan. Sapinya? Bukan. Apa yang diminta? Anaknya. Anaknya ada berapa Bapak Ibu? 1. Didapat umur berapa? 99 tahun, gitu ya. Kira-kira itu harta yang paling berharga bukan Bapak Ibu? Ini lihat Bapak Ibu, lihat ayat yang kedua. Ayat yang kedua, Tuhan itu bukan nggak punya perasaan ya Bapak Ibu. Jangan bilang Tuhan nggak punya perasaan, Tuhan minta yang lain gitu ya. Diminta kok yang punya cuma satu-satu. Lihat, spesifik banget ketika Tuhan berkata begini, Abraham, anakmu tunggal yang kau kasihi, namanya siapa? Iskak. Berarti Tuhan tahu sekali bagaimana ini sebuah pergumulan berat Abraham yang harus Abraham berikan kepada Tuhan, dan dia tahu Abraham anakmu. Abraham udah tahu, waduh anak saya. Yang apa? Yang satu-satunya itu loh. Yang apa lagi? Yang kamu kasih itu loh. Siapa namanya? Ishak. Jadi spesifik banget Bapak Ibu. Tuhan mau sekali apa yang melekat di dalam hati Abraham, itu yang diminta sama Tuhan. Jadi di bagian pertama ini Tuhan tidak merampas Ishak, tapi Tuhan sedang membebaskan Abraham dari ikatan
yang membuat dia lupa bahwa berkat itu bukan Iskak, tapi berkat itu adalah Jehovah Jireh. Berapa puluh tahun yang lalu saya pernah membaca sebuah buku, judulnya Mendengar Suara Tuhan. Di dalam buku itu dikatakan begini, Bapak Ibu. Satu kali penulis buku itu menceritakan bahwa dia punya tabungan yang cukup untuk sekolah anaknya. Nah, tabungan itu dalam bentuk rumah, itu ya, dalam bentuk rumah. Waktu dia berdoa, Tuhan bilang begini, jual rumah itu buat pelayanan. Dia bilang begini, Tuhan, ini uang rumah ini adalah untuk anak saya sekolah, ini tabungan saya untuk dia. Tapi Tuhan bilang ini, jual rumah itu. Kemudian si penulis buku ini berkata begini, oke lah kalau begitu, kalau Tuhan mau jual ya sudah, saya mau jual. Kemudian dia bilang begini sama Tuhan, Tuhan, cara jualnya bagaimana? Zaman saya itu yang paling gampang itu di iklan baris di koran. Bapak Ibu dulu ingat iklan baris di koran? Pos kota gitu. Banyak banget iklannya dan iklan itu. Jadi ditaruh di situ di iklan. Seminggu, 2 minggu, 3 minggu, sampai sebulan tidak ada yang menelpon, tidak ada yang apa-apa. Dia kembali, penulis buku ini berkata kepada Tuhan, Tuhan sudah sebulan nggak laku rumahnya. Tuhan bilang apa? Ya sudah, selesai iklan. Terus, ya sudah. Sekarang kamu sudah tidak lagi terikat dengan rumah itu kan? Kamu tahu sumbernya dari siapa? Dari saya. Bapak Ibu, Tuhan mau Bapak Ibu dan saya melepas itu dan kemudian Bapak Ibu melekat kepada Jehovah. Ya. Yang kedua, mari kita lihat ayat yang ke-7 dan ke-8. Ini ada sebuah interaksi yang menarik antara Bapak dan anak, antara Iskak dan Abraham. Nah, di dalam ini ada yang menarik Bapak Ibu karena kata Jireh itu berasal, suku katanya itu Ra'ah. Kalau dalam bahasa Nabi itu nanti ada yang disebut dengan Ro'eh, Ra'ah, Ro'eh. Itu adalah pelihat. Makanya kalau Bapak Ibu lihat di Perjanjian Lama itu beberapa nabi itu disebut dengan pelihat. Elia itu pernah disebut dengan pelihat. Kenapa disebut pelihat? Ternyata itu ada hubungannya dengan Jireh. Jireh itu berasal dari kata Ra. Artinya itu melihat. Jadi ini ada pertemuan antara Iskak yang bermain logika dan kemudian Abraham yang melihat dengan sebuah pandangan visi ke depan. Menarik Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu melihat kata apa yang disebut dengan Abraham itu Allah nanti akan menyediakan, itu adalah Elohim Yireh Lo. Artinya adalah Tuhan udah lihat kok, Tuhan tahu, Tuhan sudah melihat apa yang menjadi kebutuhan dia. Jadi begini Bapak Ibu. Jadi ketika Abraham disuruh Tuhan untuk mempersembahkan anaknya dengan keyakinan 1000%, dia berkata begini, oh karena Tuhan yang menyuruh, Tuhan pasti akan menyediakan segala sesuatunya yang dibutuhkan. Jadi Bapak Ibu, Tuhan itu bagi Abraham itu adalah arsitek yang sudah menyelesaikan segala sesuatunya, dan ketika dia menyuruh melakukannya, dia sudah menyiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan dan dia tahu semuanya akan aman. Padahal hari itu dombanya belum kelihatan. Betul nggak Bapak Ibu? Dombanya nggak kelihatan. Jadi tidak ada yang lihat, tidak ada yang apa-apa, semuanya masih kosong. Apinya sudah ada, kayunya sudah ada, pisaunya sudah ada, tapi dombanya nggak ada. Logika manusia itu berpikir ada yang kurang. Tetapi Abraham melihat yang berbeda dan dia berkata, sudah, Tuhan sudah melihat
dan Tuhan sudah menyediakannya. Jadi Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu dan saya sedang pikirkan hari ini? Masa depan Bapak Ibu, anak-anak muda? Kalau anak-anak muda berkata begini, Tuhan, saya nanti jadi apa? Bagaimana hidup saya? Apa yang sedang saya kerjakan? Bagaimana nanti saya bekerja di mana? Ada yang meramalkan tahun 2050 manusia punah. Bapak Ibu sudah dengar? Bapak Ibu lihat perkembangan AI ya? Mengikuti AI? Waduh, Bapak Ibu sekarang Bapak Ibu nggak usah pakai, mau membuat perusahaan nggak usah pakai karyawan. Bapak Ibu tinggal kasih tahu AI, tolong buatin perusahaan. Dia akan buatin perusahaan buat Bapak Ibu. Semuanya bisa dijalani dengan AI agentnya. Kemudian saya berpikir begini, waduh, Deva nanti kerja apa ya? Kalau semuanya sudah di AI gitu. Anak-anak muda kan mau kerja apa? Tapi hari ini Tuhan berkata buat kalian semua dan saya, mungkin hari ini tidak kelihatan, semuanya masih datar, berdebu, nggak kelihatan sekali, tetapi mari kita punya pandangan seperti Abraham punya pandangan yang dia berkata, Allah sudah melihat. Jadi Bapak Ibu, sebetulnya Allah itu sudah ada di sana. Allah itu sudah ada di ujung, Bapak Ibu akan melaluinya nanti. Dan dia sudah tahu, oh iya, Yosi tahun segini, umur segini, butuhnya ini. Dia sudah tahu. Itulah yang disebut dengan Jehovah Jireh. Jadi Tuhan itu tidak emergency gitu ya. Kemarin saya bicara dengan Pak Dedi dan Pak Dedi cerita ada toko namanya Shop and Drive Emergency. Wah, berarti ada sesuatu yang emergency sehingga dia bisa telepon langsung datang dan menolong begitu. Nah, kadang-kadang Bapak Ibu dan saya membayangkan Tuhan itu seperti itu ya. Tidak Bapak Ibu, Tuhan itu planningnya sudah jadi. Dia tidak bisa digerakkan oleh Bapak Ibu. Dia digerakkan oleh pribadinya, Bapak Ibu dan saya harus mengikuti apa yang menjadi kehendaknya. Tuhan itu bukan jin dalam botol, tapi Tuhan itu yang mengendalikan hidup Bapak Ibu. Dia mau Bapak Ibu itu berserah penuh kepada Dia dan percaya dan berkata bahwa saya tahu Tuhan sudah menyediakannya buat hidup saya. Kenapa? Karena Tuhan sudah ada di sana, di depan sana. Waktu nanti Bapak Ibu menghadapi masalah sebesar apapun, Tuhan sudah ada di sana. Dan dia tahu sekali bagaimana menangani masalah yang Bapak Ibu hadapi dan saya hadapi. Yang ketiga, mari kita lihat di ayat 13 dan 14 Bapak Ibu. Apa yang Tuhan katakan di situ? Pergi ke sebuah tempat. Betul ya? Namanya apa Bapak Ibu? Gunung Moria. Betul ya? Gunung Moria. Jadi ada sebuah titik temu antara Abraham dengan Tuhan. Tuhan punya sebuah alamat yang harus Abraham tuju. Tuhan punya kehendak yang harus Abraham ikuti. Dan di sanalah, di titik temu itulah Allah menyediakan. Jadi butuh apa Bapak Ibu? Ketaatan. Ada titik ketaatan dan ketemu. Kalau misalkan Abraham bilang begini, wah Tuhan jauh, Moria itu jauh, 3 hari perjalanan, udahlah yang di sini-sini aja lah, yang deket-deket sini aja. Kira-kira dia dapat pertolongan Tuhan nggak? Tidak. Harus sampai Moria. Harus berjalan 3 hari sampai Moria. Jadi Bapak Ibu, hari ini Bapak Ibu dan saya harus tunduk dalam sebuah ketaatan. Menunggu itu sesuatu yang menyenangkan atau sesuatu yang menyesakkan Bapak Ibu? Ada yang pernah punya teman yang jamnya karetnya molor luar biasa nggak? Ada nggak Bapak Ibu? Ada. Bapak Ibu pernah punya teman janjian hari ini datangnya besok? Ada nggak? Nggak ada kan?
Saya punya Bapak Ibu. Saya punya. Jadi ceritanya begini nih. Saya punya. Jadi ceritanya begini. Itu teman pelayanan saya dulu. Kemudian kita mau pelayanan ke Bandung. Jadi dia bilang sama saya gini, Yos, besok kita ketemuan ya di kantor mertuanya, di tempat di kantor itu jam 8. Oke. Jam 8 pagi saya udah nyampe di kantor itu. Saya tungguin. Teman saya ini biasanya molornya 2-3 jam gitu, udah terbiasa. Jadi jam 10, jam 11 ya. Waktu saya telepon, gimana? Jam 10, jam 11 gitu. Waduh sorry, saya baru bangun. Jam 11 baru bangun Bapak Ibu. Oke, jadi gimana? Agak siangan ya? Oke, baik. Saya tunggu. Jam 3 belum nongol Bapak Ibu. Saya telepon, ini udah jam 3 ini. Besok aja ya Yos. Bapak Ibu pernah janjian dengan orang seperti itu? Gak pernah kan? Bagaimana Bapak Ibu rasanya? Butuh kesabaran yang luar biasa, panjang begitu ya Bapak Ibu ya. Tetapi butuh ketaatan kan Bapak Ibu ya. Butuh ketaatan kan. Untuk sampai ke Moria itu butuh berapa hari Bapak Ibu? 3 hari kan? Lihat pertolongan Tuhan nggak? Enggak kan? Dombanya sudah kelihatan belum? Belum kan? Sampai sana mentokin kan? Jalan terus. Kira-kira Abraham mikir nggak Bapak Ibu? Ada nggak? Atau pas sudah ada, udah tenang ada. Kira-kira ada pergumulan nggak Bapak Ibu? Wah ini kalau besok ketemu di surga saya mau tanya Abraham. Pak D, dulu waktu berjalan dari rumahmu sampai ke Moria itu deg-degan nggak ya? Anaknya mati bener nggak ya? Atau tenang, sudah, Yehova Jireh sudah, tenang saja. 3 hari perjalanan Bapak Ibu. Bapak Ibu hari ini ada yang deg-degan. Besok nyampe nggak? Besok ada nggak ya? Ini kapan Tuhan tolong saya? 3 hari dia berjalan ke Moria, tetapi dia melakukan persis seperti apa yang Tuhan tunjukkan. Moria. 3 hari dia berjalan. Kenapa yang terjadi Bapak Ibu? Sampai di Moria, dia ikat anaknya, dia taruh anaknya di atas batu. Karena anaknya melihat iman bapaknya. Anaknya mau taat. Kira-kira bapaknya udah tua renta atau masih muda belia Bapak Ibu? Udah tua renta kan? Kira-kira kalau sama Iska, itu kuat mana? Kuat Iska kan Bapak Ibu, betul ya? Jadi kalau Iskanya diikat dan dia nggak mau, itu bisa lari dan bapaknya udah nggak bisa ngapa-ngapain ya. Jadi ternyata iman bapaknya itu akhirnya diimani oleh Iska dan dia dengan sukarela diikat, kemudian ditaruh di atas mezbah pembakaran dan kemudian dia siap untuk dikorbankan. Tetapi yang menarik Bapak Ibu, mari kita lihat apa yang di Tuhan berikan Bapak Ibu. Maka Abraham menengok dan melihat ada apa? Ada apa Bapak Ibu? Ada kambing yang tersangkut. Kira-kira kambingnya itu sudah ada dari tadi atau belum Bapak Ibu? Ada atau belum Bapak Ibu? Atau simsalabim gitu ya? Karena Abraham lulus jadi saya kasih kambing. Atau sudah ada di situ? Ini menarik Bapak Ibu. Lihat. Bahasa aslinya itu neekas, artinya itu bentuknya pasif, ditahan atau sudah disiapkan. Jadi sebetulnya kambingnya itu sudah ada di situ sebelum Abraham nyampe situ. Gitu. Kenapa? Karena Tuhan sudah tahu iman Abraham. Tuhan sudah tahu apa yang akan dikerjakan Abraham. Jadi Tuhan tahu kebutuhan Abraham. Tuhan sudah sediakan kambingnya. Kenapa nggak dimunculkan dari tadi tuh Pak? Kok ya susah-susah amat sih? Itu supaya semua orang di dunia ini tahu bagaimana keyakinan Abraham tanpa melihat. Anak-anak, kalau kalian dijanjiin beli handphone sama orang tua, kalian lihat dompet orang tua kalian nggak? Karena ini anak-anak kalau kalian dijanjiin
kita jalan-jalan, kita mau beli handphone ya buat kamu ya. Terus lihat dompet bapaknya ya. Kenapa enggak? Maaf. Atau lihat rekening bank bapaknya enggak? Lihat dong Pak, emang punya uang gitu. Marah nggak bapak-bapak? Apaan sih? Kamu nggak percaya sama saya, betul nggak? Yang pertanyaannya sama. Bapak Ibu kalau Tuhan bilang begini, saya akan berkati kamu. Bapak Ibu percaya nggak? Ini Bapak Ibu perlu lihat Tuhan nggak? Wah, ini jadi, oh iya ya. Tuhan emang punya uangnya. Saya kok nggak lihat? Kan belinya masih besok, kenapa harus lihatnya sekarang? Kan bayarnya masih minggu depan, kenapa harus ada uangnya sekarang? Kan supaya apa Bapak Ibu? Tenang kan? Yang membuat tenang itu uangnya kelihatan atau Tuhan yang ada? Saya ulang lagi nih, harus kompak nih kita ya. Yang membuat Bapak Ibu tenang itu uangnya kelihatan atau Tuhan yang nggak kelihatan? Betul kan? Ketika Bapak Ibu harus punya iman seperti anak yang percaya sama bapaknya, ketika dia diajak ke toko dan berkata, yuk kita ke mall, saya mau beliin kamu handphone, dan anak itu tinggal duduk ikut sampai ke toko dan kemudian pilih kamu handphone yang mana. Nggak pernah anak kecil itu berkata begini, uangmu berapa? Mana buktinya? Ada. Terus nanti malam tanya, besok kita jadi beli handphone. Iya. Ada uangnya? Ada. Mana? Besok lagi tanya lagi, mana uangnya? Kira-kira kalau Bapak Ibu jadi orang tua gitu, udah nggak jadi ya. Tapi itu yang Bapak Ibu dan saya kerjakan kepada Tuhan. Keyakinan Bapak Ibu dan saya kepada Jehovah Jireh itu butuh apa? Butuh lihat fisiknya gitu kan? Mana uangnya Tuhan? Mana pertolongan Tuhan? Saya butuh lihat dulu. Padahal kan butuhnya besok. Kata ini Bapak Ibu, domba ini sudah Tuhan sediakan dan tersangkut itu sebelum Abraham sampai di sana. Tuhan sudah menyediakan apa yang menjadi kebutuhan Abraham. Tetapi kenapa saya nggak bisa mendapatkan apa yang menjadi kebutuhan saya? Kenapa saya tidak bisa melihat apa yang Tuhan sediakan? Karena Bapak Ibu dan saya tidak percaya. Di Bilangan pasal 14 di Kades Barnea, apa yang terjadi Bapak Ibu? Bapak Ibu masih ingat? 12 pengintai itu masuk tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan Tuhan. Kemudian balik ke Abraham, balik ke Musa dan berkata bagaimana? Benar, tanah itu tanah yang subur, makmur, berlimpah susu dan madunya. Tetapi ada raksasa dan kita seperti belahan. Kita tidak bisa maju ke sana. Dari 10 orang, dari 12 orang, 10 orang tidak percaya kepada Tuhan. 2 orang. Yang dapat berkat cuma siapa Bapak Ibu? 2 orang kan. Waktu saya berpikir tentang itu, kenapa ya Tuhan nggak bilang begini? Saya nggak percaya. Nggak percaya kamu, saya buktiin. Diratain tanah Kanaan itu. Bisa nggak Bapak Ibu? Bisa. Tuh lihat kan, saya Tuhan kan, saya ratain semuanya buat kamu. Lihat kan? Enggak. Yang diomelin siapa? Anaknya. Yang dihukum siapa? Anaknya. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu punya anak dan anak Bapak Ibu nggak percaya kepada Bapak Ibu, Bapak-bapak, kalau anak Bapak-bapak nggak percaya, emang ayah punya uang, emang ayah bisa? Kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Ya nggak apa-apa lah gitu. Atau Bapak Ibu kan berkata, ya ampun, kenapa kamu nggak percaya sama saya? Tuhan sudah menyediakan buat Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu harus mempercayai Dia
yang menyediakannya buat Bapak Ibu dan saya. Bapak Ibu harus sampai ke Moria. Bapak Ibu harus bertemu dengan Tuhan di tempat di mana Tuhan tentukan. Dan Tuhan akan menyediakan apa yang menjadi kebutuhan Bapak Ibu dan saya. Bapak Ibu, di dunia ini ada yang punya rencana? Tidak kan? Bapak Ibu dilahirkan jadi orang Indonesia yang merencanakan siapa? Tuhan. Bapak Ibu jadi laki-laki perempuan yang merencanakan siapa? Tuhan. Bapak Ibu tinggal di sebuah keluarga yang merencanakan siapa? Tuhan. Semuanya dalam rencana Tuhan. Tapi kenapa Bapak Ibu dan saya hari ini meragukan Tuhan yang merencanakan awal mula dalam hidup Bapak Ibu Saudara? Mengapa kita mulai takut dan tidak mulai percaya? Kita harus melihat sesuatu yang kelihatan. Mari kita belajar kepada Abraham yang mempercayai Tuhan yang tidak kelihatan, dan dia berkata Elohim Yireh Lo. Dia tahu apa yang sedang dia kerjakan, dia tahu apa yang menjadi kebutuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, dan di dalam blueprintnya semuanya sudah ada. Buat siapa? Buat Bapak Ibu dan saya. Pertanyaannya adalah, apakah Bapak Ibu sekarang sedang dalam misi Tuhan atau di luar misi Tuhan? Apakah Bapak Ibu sedang percaya kepada Tuhan atau sedang meragukan Tuhan? Hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk kembali kepada sumbernya, Yehova Jireh. Jangan takut akan hari esok. Allah tidak hanya melihat masa depan saudara, tapi Ia sudah ada di sana. Bapak Ibu tahu masa ini? Jadi mungkin 2 tahun lagi Bapak Ibu akan disakiti, dan Tuhan ada di sana, sudah siap untuk Bapak Ibu. 5 tahun ke depan Bapak Ibu akan dikhianati, dan Tuhan ada di sana, tahu sekali bagaimana sakitnya Bapak Ibu. Dan dia sudah menyiapkan pertolongan. 4 tahun lagi Bapak Ibu butuh biaya untuk sekolah anak, dan Tuhan sudah ada di sana dan tahu kebutuhan Bapak Ibu. 5 tahun lagi ada yang mau menikah, dan Tuhan tahu pasangan hidup apa yang akan diberikan buat Tuhan. Tuhan sudah ada di masa depan Bapak Ibu dan saya. Tuhan sudah ada di sana dan punya rencana yang indah buat Bapak Ibu Saudara saya. Tugas Bapak Ibu dan saya adalah percaya dan taat. Dia Allah yang menyediakan. Jadi hari ini pesan Tuhan buat Bapak Ibu, tetaplah melangkah dalam ketaatan, karena pusat kehendak Allah, Yehova Jireh, akan dinyatakan buat Bapak Ibu Saudara dan saya. Jadi Bapak Ibu, ada 3 hal Bapak Ibu kerjakan supaya Bapak Ibu menikmati berkat Tuhan. Yang pertama, Bapak Ibu harus mengoreksi diri. Apakah Bapak Ibu taat kepada Tuhan itu transaksional atau karena kasih? Pak, saya mau taat sama Tuhan kalau Tuhan memberkati saya, Pak. Pak, saya sudah setia dan Tuhan harus tolong saya. Itu namanya transaksional. Kalau lihat Bapak Ibu yang pertama tadi, Abraham tidak transaksional. Abraham berkata, Sir, yes sir. Nggak tahu apa yang diminta Tuhan, nggak tahu apa yang mau dimau Tuhan, tapi dia berikan semuanya buat Tuhan. Dan dia berkata, saya mau mengikuti Tuhan. Jadi yang pertama, Bapak Ibu mengikuti Tuhan karena kasih, bukan transaksional. Yang kedua, Bapak Ibu mengikuti Tuhan karena Bapak Ibu tahu ada misi Tuhan dalam hidup Bapak Ibu. Temukan Moria di mana Bapak Ibu akan bertemu dengan Tuhan. Temukan Moria dan Bapak Ibu akan menikmati penyediaan Tuhan. Providensia Tuhan akan disediakan buat Bapak Ibu ketika Bapak Ibu melangkah dalam ketaatan sampai ketemu di Moria. Jadi Tuhan mau Bapak Ibu taat, dan Dia Allah Yehova Jireh.